Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap kinerja kementerian dan lembaga negara akan menjadi pertimbangan dalam perombakan kabinet. Berikut ini hasil evaluasi terhadap 10 kementerian yang kinerjanya menurun selama setahun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2014 mendapat poin sekitar persisnya 66,7%. Lalu di tahun 2015 menurun menjadi 60,17% sehingga ada penurunan kinerja sebesar 6,53%. Berikutnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di mana tahun 2014 mendapat nilai akuntabilitas sebesar 70,69%, lalu turun menjadi 65,07%, ada penurunan sebesar 5,62%. Di posisi ketiga ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengalami penurunan sebesar 5,23%. Di posisi keempat, Kementerian Tenaga Kerja yang kinerjanya dinilai turun sebesar 3,35%. Lalu Kementerian Perhubungan di posisi kelima yang kinerjanya turun 3,29% dibandingkan dengan tahun 2014. Selanjutnya di posisi keenam, Kemenko Polhukam yang pada tahun 2015 kinerjanya dianggap turun oleh Kementerian Pan-RB yaitu sebesar 3%. Di posisi ketujuh Kementerian Sekretaris Negara yang kinerjanya dianggap turun 2,7% dibandingkan dengan tahun 2014 lalu. Di posisi ke-8 ada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang kinerjanya turun 2,31%. Di posisi ke-9 Kementerian Komunikasi dan Informasi yang turun 2,11%. Di posisi ke-10 Kementerian Sosial yang kinerjanya dianggap turun 2% dibandingkan dengan tahun 2014 lalu. Bagaimana Anda melihatnya Pak Bara sesuai dengan masukan Anda terhadap kinerja Menteri Kabinet Kerja ini? Ya, memang tadi siang kami menyampaikan semacam refleksi akhir tahun ya. Yang salah satu poinnya adalah mengenai soliditas dari kabinet yang kami rasa selama 2015 itu sangat-sangat kurang soliditas itu. Terjadi semacam perdebatan di luar yang tidak perlu sebetulnya antar beberapa menteri. Kemudian juga terjadi pertarungan di dalam, pertarungan politik di dalam yang sangat kelihatan dari luar. Yang tentu saja ini sangat mengganggu efektivitas dari kabinet sebagai institusi penopang presiden. Dan ini kami sangat menyoroti itu. Dan kami pikir memang 2016 ini kita harus, pemerintah ini harus melakukan semacam fresh new start, suatu permulaan baru yang segar agar hal-hal yang terjadi 2015 ini tidak terjadi lagi, betul. Dan tidak terlalu cepat Pak Bara, kan baru reshuffle Agustus. Saya tidak mengatakan reshuffle, saya mengatakan bahwa soal soliditas itu harus diperbaiki, ya. Kemudian juga soal kinerja beberapa menteri yang kami soroti juga, yang kami pikir harus fokus pada substansi permasalahan daripada hanya memainkan peran-peran yang kelihatannya penting dalam level image, tapi dalam segi substansi pokok itu kurang diperhatikan begitu. Jadi kalau ya tentu saja ini adalah penilaian-penilaian yang menjadi masukan bagi presiden ya. Tentu saja pada akhirnya kan presiden yang memutuskan kalau memang perlu dilakukan reshuffle atau tidak. Itu tentu saja kan ini publik dan juga partai politik, kami sebagai partai politik juga punya tanggung jawab ya untuk, apalagi kami sudah menjadi bagian dari pemerintahan, tentu saja kami bisa memberikan semacam input kepada presiden agar pemerintahan bisa berjalan lebih baik. Jika ini ditanggapi sebagai salah satu bentuk intervensi, ya. Bagaimana komentar Anda? Sama sekali tidak ya, artinya kami yakin bahwa Presiden Jokowi itu punya sikap yang kuat, punya karakter yang kuat. Tentu saja beliau dalam memutuskan sesuatu itu berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Pada akhirnya tentu beliau memutuskan sesuai dengan apa yang terbaik, kepentingan terbaik bagi beliau dan juga kepada pemerintahannya gitu. Jadi saya pikir masukan itu bisa dari mana saja, tapi pada akhirnya kan yang menentukan itu presiden. Kalau kami memberikan input semacam saran itu juga bukan merupakan intervensi kan begitu ya. Oke. Bagaimana Anda melihat manuver PAN ini? Apakah ini bentuk intervensi halus gitu atau gimana? Begini, hati-hati terkait dengan meskipun benar ya bahwa dalam setahun lebih kabinet Jokowi itu lebih banyak noise ya ketimbang voice. Itu kelihatan betul ada semacam pengkubu-kubuan antar
kelompok gitu ya di dalam kabinet dan perbedaan serta kegaduhan itu ditampakkan secara telanjang. Itu jelas. Tetapi jangan lupa ketika kegaduhan itu muncul, miskomunikasi antar kabinet itu secara telanjang terlihat, orang juga bisa menunjuk bahwa faktor leadership punya kontribusi terhadap masalah itu. Jadi jangan-jangan masalahnya bukan di menteri, jangan-jangan masalahnya di faktor RI1, RI2 yang tidak mampu menjaga soliditas. Jadi kalau kritiknya ke menteri saja, saya kira juga tidak fair. Nah, makanya seorang presiden dan wakil presiden. Tapi bukan berarti RI1, RI2-nya yang di-reshuffle kan, Pak? Kita harus menunggu 5 tahun secara konstitusi gitu ya. Kalau tidak ada kesalahan luar biasa, ya kita tunggu. Cuma masalahnya adalah ketika jari telunjuk kita mengarah kepada kabinet terkait dengan mismanagement, soliditas yang kurang, pada dasarnya juga ada kontribusi dari leadership yang kurang pula gitu. Jadi Anda melihat hal yang sama dengan yang dilihat oleh PAN? Sama, cuma kemudian kan orang bisa membaca lain dari sisi kenapa PAN dari yang sisi berbicara, timing itu iya. berbicara sekarang. Nah saya ingin komentari tadi apa yang di timing kan setelah karena ini akhir tahun. Kita saya hanya ingin menyampaikan referensi akhir tahun. Ya. Saya ingin komentari dari apa yang ditampilkan oleh berita satu tadi di layar ya terkait dengan indeks kinerja penurunan menteri-menteri yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, pertama tentu ada konflik kepentingan. Karena bagaimanapun Kementerian Pendayagunaan Negara yang melakukan evaluasi bagian dari yang perlu dievaluasi gitu. Jadi seharusnya kan ada, kalau dulu zaman SBY itu ada UKP 4. Jadi semacam unit yang menjadi mata dan telinga presiden memberikan raport yang clear indikatornya. Nah, saya tidak tahu tadi indikatornya apa yang disebut penurunan. Itu penting supaya masyarakat juga bisa menilai dan memberikan input gitu ya. Yang kedua tentu ya harus fair juga untuk disebutkan kalau ada 10 yang turun, mana yang naik gitu atau stabil. Dan terakhir nggak fair juga membandingkan 2014-2015 karena Jokowi baru dilantik 20 Oktober. Menteri baru dibentuk sekitar 2 bulan sebelum akhir 2014. Jadi ada kontribusi di kementerian zaman SBY di tahun 2014. Kenapa dibandingkan dengan 2015? Jadi hal-hal semacam ini saya kira perlulah kita masukkan ya sebagai kritik kepada kementerian yang melakukan evaluasi. Dari PAN ada di sini nih, kan PAN juga memberikan masukan terhadap kinerja menteri. Nah, menteri-menteri mana saja yang berkinerja kurang baik menurut analisanya? Kami tidak secara spesifik ya memberikan penilaian individual, tapi saya pikir sangat jelas ya, secara umum ada beberapa menteri yang memang kurang begitu fokus pada substansi permasalahan, tapi lebih peduli pada hal-hal yang bersifat image gitu. Jadi ini saya pikir harus kita cermati bersama dan saya pikir ini juga menjadi bahan pertimbangan presiden dalam memberikan penilaian dan melakukan evaluasi terhadap kabinetnya selama 2015 ini. Oke, kita ketahui Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sudah menagih janji Jokowi ini yang sudah berjanji akan membentuk kabinet ahli, bukan kabinet transaksional. Mungkin nggak Pak Burhan? Ya zaman PKS masuk dalam pemerintahan SBY jilid pertama dan jilid kedua juga melakukan politik transaksional. Jadi jangan seperti itulah gitu ya cara mengkritiknya. Jadi transaksional itu sebenarnya dalam politik bagian dari bahasa baku. Satu hal yang sah sebenarnya. Ya sah gitu ya. Jadi apa yang salah gitu loh. Politik kan bagian dari take and give. Yang penting adalah bisa dirasionalisasi, bisa dipertahankan argumentasi dan dasarnya. Nah termasuk misalnya ketika partai politik menyodorkan nama sebagai calon kabinet, tentu nama yang disodorkan bukan berdasarkan pada patronase atau kedekatan kepada ketua umum, tapi lebih berdasarkan pada faktor merit gitu loh. Nah selama ini yang menjadi persoalan, terutama buat Presiden Jokowi atau Presiden Indonesia pada umumnya, mereka seperti di fait accompli oleh partai yang mendukungnya dengan menyodorkan nama yang seolah-olah tidak bisa diganggu gugat, dan nama itu bukan yang terbaik dari partainya, tapi nama yang dekat sama ketua umumnya. Ini problem itu. Nah, jadi saya sendiri tidak setuju kalau ada pengelompokan berdasarkan menteri profesional versus menteri partai. Itu menurut saya kategorisasinya salah. Itu tidak apple to apple. Itu seperti membandingkan jeruk kuning dengan jeruk Garut gitu ya. Jadi ada menteri dari partai politik yang profesional. Ada juga menteri profesional, menteri non partai yang tidak profesional gitu loh. Orang seperti Lukman Hakim Saifuddin orang partai, tapi sebagai menteri agama dia profesional. Nah, sebagaimana juga banyak orang non partai yang mengelola kementerian tapi tidak profesional. Jadi lebih baik
kita kategorinya jelas, partai, non partai, profesional, non profesional. Oke. Sekarang yang penting buat PAN misalnya, karena sedang mempersiapkan ini, sodorkan nama yang terbaik yang Anda punya, primus inter pares. Nah, yang saya khawatir adalah tadi, dan ini bukan hanya gejala di PAN, banyak partai menyodorkan nama itu bukan didasarkan pada faktor meritokrasi, tapi karena kedekatan dengan ketua umum atau bagian dari faksi yang dominan di sebuah partai politik. Oke, Pak Bara, ini Taufik Kurniawan dan juga Asman Asnur yang sudah disebut-sebut ini apakah kandidat terbaik dari PAN? Jadi kita banyak ya, saya pikir banyak anggota, banyak kader yang memang kalau memang diminta mempunyai kualifikasi untuk masuk kabinet. Jadi bukan hanya kedua nama itu, tapi juga ada banyak lainnya. Saya pikir PAN sebagai partai intelektual ya, Burhan ya, yang kekurangan sumber daya, resources, kalau memang kami diminta untuk Sudah disiapkan belum? masuk ke pemerintahan. Ini kan kami belum ada semacam diskusi yang lebih dalam dengan presiden, tapi dan tidak perlu ada persiapan khusus kalau memang diminta ya ada. Dan saya pikir Presiden Jokowi juga mempunyai sense yang sangat kuat ya siapa partai-partai yang memang anggota-anggota dari PAN yang memang kalau nanti diajak yang memang Oke, berarti mempunyai secara internal sudah siap. Ya, kami selalu siap. Apakah kami berada di luar pemerintahan ataupun nanti masuk pemerintahan secara lebih konkret, misalnya nanti mempunyai anggota-anggota kami diminta masuk kabinet, tentu saja kami siap sebagai partai politik. Anita perlu siap gitu dalam posisi apapun, dalam mengemban tugas apapun. Oke, baik. Kembali saya harus jeda, namun setelah ini kami akan kembali dan mengundang Anda pemirsa untuk ikut berpartisipasi melalui telepon. Tetaplah bersama Prime Time Talk.